Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kali ini kita akan membahas tentang sirah nabawiyah. Sudah memasuki fase kelahiran Rasulullah. Kalau kemarin itu kita membahas tentang berbagai keadaan kondisi bangsa Arab sebelum Islam, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, dan juga agamanya, maka kali ini insya Allah kita akan membahas tentang bagaimana sih peristiwa lahirnya Rasulullah SAW. Nah, insya Allah silakan teman-teman dengarkan ya. Jadi teman-teman, Nabi Muhammad itu merupakan keturunan dari Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim. Jadi kalau misalkan berdasarkan sejarah itu kan Nabi Ibrahim itu kan dulu menikah dengan Siti Saroh ya. Kemudian qadarullah belum juga dikaruniai seorang anak, maka Siti Saroh itu mengizinkan Nabi Ibrahim untuk menikahi budaknya yaitu Siti Hajar. Kemudian dari hasil pernikahan Siti Hajar dan Nabi Ibrahim ini lahirlah putra Nabi Ibrahim yaitu Nabi Ismail. Kemudian selang beberapa fase dari kelahiran Nabi Ismail, kemudian Siti Saroh mengandung dan kemudian lahirlah Nabi Ishak. Nah, dari kedua anak Nabi Ibrahim ini tuh menjadi nasab gitu. Nasab sampai membedakan nasabnya Rasulullah dan Nabi Isa. Kalau Nabi Isa atau orang-orang Yahudi itu nasabnya itu ke Nabi Ishak. Sedangkan kalau Nabi Ismail itu nasabnya Nabi Muhammad itu nasabnya dari Nabi Ismail, tapi tetap semuanya dari Nabi Ibrahim. Makanya kenapa Nabi Ibrahim itu bapaknya keturunan Rasulullah itu sampai nasabnya itu Rasulullah itu sampai ke Nabi Ibrahim karena memang dari Nabi Ismail gitu. Sedangkan kalau misalnya Nabi Isa atau orang-orang Yahudi itu Bani Israel itu nasabnya ke Nabi Ishak gitu. Tetap jatuhnya ke Nabi Ibrahim, seperti itu ya teman-teman. Nah, ayah Nabi kita kembali lagi ya. Ayah Nabi Muhammad ini bernama Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah salah seorang keturunan pemimpin Quraisy yaitu dari Bani Hashim. Nah, teman-teman, Bani Hashim ini adalah penanggung jawab untuk penyediaan air dan makanan bagi tamu yang datang ke Ka'bah. Nama asli Hashim adalah Amru. Hashim dalam bahasa Arab memiliki makna orang yang meremukkan roti, karena Hashim menyediakan roti dengan kuah dan air bagi tamu yang datang ke Ka'bah. Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Nabi Muhammad, sama seperti Nabi Muhammad ditinggal ayahnya yang meninggal saat masih di kandungan. Abdul Muthalib peninggalan ayahnya tinggal bersama ibunya di Yastrib. Baru kemudian setelah dijemput Al-Muthalib pamannya, ia kembali ke Mekah. Abdul Muthalib tinggal bersama Al-Muthalib hingga dewasa dan mewarisi kekuasaan Hashim, yaitu kekuasaannya itu menyediakan bertanggung jawab untuk penyediaan air dan makanan bagi tamu atau orang-orang yang hendak mengunjungi Ka'bah gitu kan. Karena ibadah haji itu teman-teman sebenarnya sudah ada ritualnya itu dari sejak Nabi Ibrahim. Cuma memang ritual ibadah haji sebelum kelahiran Rasulullah atau sebelum datang Islam itu aturan-aturannya itu melenceng gitu kan. Melenceng karena apa? Karena udah jauh dari ajaran Nabi Ibrahim. Mereka bahkan ketika mengelilingi Ka'bah itu ada yang telanjang gitu, seperti itu. Nah, lanjut ya. Kemudian Abdul Muthalib itu adalah orang yang dipilih Allah untuk menggali kembali sumber Zamzam. Sumber Zamzam pada beberapa masa sempat hilang bagai ditelan bumi. Suatu saat Abdul Muthalib bermimpi diperintahkan menggali sumur Zamzam. Pada beberapa kali mimpi Abdul Muthalib diberitahu letak sumur Zamzam. Saat menggali sumur Zamzam, ditemukan pedang, perisai, baju besi, dan 2 pangkal pelana dari emas.
Pedang kemudian dijadikan hiasan pada pintu Ka'bah. Kemudian pelana emas dijadikan lempengan-lempengan emas yang ditempelkan pada pintu Ka'bah. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan umrah atau ibadah haji, pasti teman-teman menjumpai di Ka'bah itu ada pedang, kemudian juga ada pelana, ada lempengan-lempengan pelana emas yang berupa lempengan-lempengan. Nah, itu tuh ditemukan oleh kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Abdul Muthalib, saat bermimpi menggali sumur Zam-Zam. Abdullah adalah anak yang paling tampan, paling bersih jiwanya, dan paling disayang. Abdul Muthalib menikahkan Abdullah dengan Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zahra bin Kilab. Aminah adalah gadis terhormat di kalangan Quraisy, baik dalam hal nasab maupun martabatnya. Ayahnya adalah pemuka Bani Zahra. Tak lama setelah menikah dan tinggal di Mekah, Aminah mengandung putra dari Abdullah. Abdullah kemudian harus melakukan perjalanan ke Yastrib. Di Yastrib, Abdullah jatuh sakit dan meninggal pada usia yang sangat muda, yaitu 25 tahun. Ini sudah sangat masyhur ceritanya, pasti teman-teman juga sudah tahu ya, sudah hafal bahwa Nabi Muhammad itu ditinggal jadi ditinggal meninggal wafat oleh ayahnya, yaitu Abdullah, ketika masih dalam kandungan gitu. Kemudian Aminah mengandung Muhammad tanpa didampingi suaminya Abdullah. Abdullah meninggalkan warisan 5 ekor unta, sekumpulan kambing, dan seorang budak wanita asal Habasyah bernama Barokah. Julukannya adalah Ummu Aiman yang kelak menjadi pengasuh Rasulullah. Sebelum kelahiran Muhammad, terjadi peristiwa besar di Mekah. Seorang panglima dari Habasyah bernama Abraha bermaksud menyerang dan menghancurkan Ka'bah. Ia membawa 6.000 pasukan dan 9 atau 13 ekor gajah perang. Namun penyerangan itu gagal. Gajah yang dibawa Abraha berhenti ketika memasuki kota Mekah dan dihadapkan ke Ka'bah. Kemudian datang berbondong-bondong burung terbang di atas pasukan Abraha dan melempari dengan batu panas. Abraha dan pasukannya mati bagi daun yang terkena ular. Nah, peristiwa ini tuh dikenal dengan sebutan Tahun Gajah. Nah, teman-teman tahu kenapa sih sebenarnya Raja Abraha ini ingin menyerang Mekah? Jadi kronologisnya itu karena Raja Abraha itu mendirikan sebuah gereja yang sangat megah gitu kan. Tujuannya itu untuk menandingi kemasyhuran atau keterkenalan dari Ka'bah gitu. Karena pada zaman dahulu itu Ka'bah itu banyak dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai wilayah gitu kan, di luar Jazirah Arab. Dan kemudian Abraha itu membuat sebuah gereja untuk menandingi keterkenalan, kemasyhuran gitu kan, ketrending topikan Ka'bah ini gitu kan, mendirikan sebuah gereja yang mewah. Tapi tetap ketika sudah mendirikan gereja yang mewah, gereja itu tidak ada yang tidak bisa menandingi keterkenalan, kemasyhuran, keramaian dari Ka'bah. Akhirnya Raja Abraha marah dan kemudian ingin menyerang Ka'bah dan menghancurkan Ka'bah. Dengan biiznillah, dengan izin Allah, sebelum Raja Abraha dan pasukannya pasukan perangnya dan bersama tentara gajah menyerang Ka'bah, kemudian Allah menurunkan burung yang dimana kalau dalam surat Al-Fil itu dikira burung itu ya memang Allah alam ya, cuma memang Allah turunkan dari burung, bukan dari dunia, yang membawa di situ api-api panas gitu kan, gitu. Nah ini asbab menuzulnya itu, kisah ini ada dalam surat Al-Fil. Silakan teman-teman baca ya, dan kalau mau baca tafsirnya lebih lengkap. Nah kemudian teman-teman tadi ya ketika peristiwa penyerangan Ka'bah oleh pasukan gajah yang dipimpin oleh Raja Abraha, kemudian sekitar 50-60 hari setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad lahir dari rahim Aminah. Kelahirannya disambut gembira oleh sang kakek, yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib langsung menggendong cucunya dan membawanya masuk ke Ka'bah. Ia bersyukur dan berdoa di dalam Ka'bah di depan para pemuka Quraisy. Ia mengumumkan bahwa bayi yang baru lahir itu diberi nama Muhammad. Dan Muhammad itu teman-teman, nama itu
sebelumnya itu tidak ada nama yang mirip atau tidak ada nama yang sama seperti nama Muhammad. Jadi pertama kali gitu kan, nama yang membuat orang-orang Quraisy terkejut karena bukan nama yang lazim di kalangan mereka. Jadi bukan nama yang terbiasa di kalangan Quraisy, dan memang baru pertama kali gitu mereka tuh mendengar kata nama Muhammad. Ya, inilah Nabi terakhir manusia mulia yang disebutkan Al-Quran sebagai teladan terbaik. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan. Nah, dan Adnan ini berasal dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Nah, itulah nasab dari Nabi Muhammad ya. Kalau orang dulu tuh teman-teman, orang Arab apalagi itu sangat memperhatikan nasab. Nasab itu kayak bin dari ayah gitu kan. Dah bahkan sampai saat ini pun kalau teman-teman ada teman ya yang orang Arab gitu atau keturunan Arab, mereka pasti menjaga nasabnya. Ya, pasti ada di keluarganya itu nasab-nasabnya gitu kan. Seperti itu. Memang ini tuh ada positifnya kita mengetahui nasab. Gitu. Nah, mungkin sirah nabawiyah pada kesempatan kali ini cukup sekian, tapi kita dapat memetik inspirasi sirah nabawiyah yang dapat kita petik dari kisah kelahiran Nabi Muhammad. Ada yang pertama adalah bahwa kelahiran mulia, seseorang yang mulia atau seseorang yang dianggap sebagai pengubah itu setiap fase waktu zaman itu pasti ada, walaupun entah kapan terjadinya gitu. Karena kan pada zaman dahulu itu kan di Arab itu kan berbagai macam kemusyrikan, kezaliman itu semakin merebak gitu kan. Maka dibutuhkan sosok yang menjadi pencerah atau sosok yang menjadi pengubah. Ya seperti kelahiran Nabi Muhammad ini yang mulia ini gitu kan. Kemudian yang begitupun dengan saat ini misalkan banyak kezaliman, banyak kemaksiatan, pasti nanti ada pemimpin atau seorang sosok yang bisa mengubah semua ini gitu. Dan walau alam itu siapa gitu kan, pemimpin itu siapa, walau alam bisawab. Kemudian yang kedua, inspirasi sirahnya adalah bahwa nasab itu sangat penting. Nasab itu jalur keluarga dari ayah itu sangat penting teman-teman. Karena nanti dari nasab ini kita tuh bisa mengetahui hasab. Hasab itu keahlian. Jadi nasabnya misalkan dari bapak itu bin ini gitu kan. Kemudian kita ketahui nasabnya dari bapak itu keahliannya apa saja. Oh ternyata keahliannya ada yang misalkan berdagang atau misalnya bertani. Nah itu tuh bisa mengetahui keahlian. Nah jadi nggak mesti tuh yang ada. Kalau sekarang kan ada tuh ilmu psikologi yang bisa membaca dari tangan keahliannya apa gitu. Sebenarnya dari zaman dulu lihat aja nasabnya gitu. Pasti nanti kita bisa mengetahui hasab keahlian kita yang bisa dilihat dari jalur keturunan gitu. Walau alam bisawab. Semoga kita bisa memetik hikmah dari kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.